Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rodo Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah dengan judul Kendala Penyelenggaraan dalam Dunia Pendidikan Sebelum dan Setelah PJJ. Yang pertama, latar belakang, di mana berdasarkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh 3 bulan terakhir, pemerintah menilai bahwa PJJ masih menjadi model pembelajaran yang dipilih berdasarkan panduan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ, di mana pandemi pada kenyataannya masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab bersama dan menjaga kesinambungan pendidikan nasional. Pendidikan saat ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Saya akan membahas tentang pengertian pendidikan, di mana tujuan pendidikan penting dalam menentukan alat atau teknik penilaian guru terhadap hasil belajar siswa. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pelajar jika mereka telah selesai dan berhasil menguasai materi ajar tertentu. Tujuan pembelajaran dalam lingkup besar dianggap sebagai tujuan umum, sedangkan tujuan yang dicapai untuk keahlian khusus dianggap sebagai tujuan khusus. Tujuan pembelajaran khusus acap kali disebut sebagai tujuan khusus kinerja atau dengan istilah asli performance objective. Tujuan yang secara eksplisit itu diupayakan pencapaian melalui kegiatan. Pembelajaran adalah instruksinya pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh sebenarnya istilah pendidikan jarak jauh distancing education. Setelah lama dikenal, yaitu sejak 1870-an, sistem pendidikan jarak jauh pada mulanya berbentuk korespondensi. Sistem korespondensi ini sasaran utamanya adalah orang dewasa. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan belajar cetak atau tertulis yang distribusikan delivery melalui jasa pos. Dalam penyelenggaraan PJJ tidak hanya menggunakan bahan belajar cetak saja, melainkan juga telah memanfaatkan berbagai media lain, termasuk media elektronik seperti program radio dan televisi, dan pada tahun 1990 telah menggunakan multimedia seperti program radio dan televisi, dan pada tahun 1990 telah menggunakan multimedia. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan peserta didik terpisah dari pendidikan dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 15, karakteristik pendidikan jarak jauh. Yang pertama, adanya keterpisahan yang mendekati permanen antara tenaga belajar dari peserta didik selama program pendidikan. Yang kedua, adanya keterpisahan yang mendekati permanen antara seorang peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, pemanfaatan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronik untuk menyampaikan bahan belajar. Kelima, menyediakan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya untuk menyampaikan bahan belajar. Kelima, menyediakan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam materi ini, bahwa kesimpulan yang pertama, kesiapan dosen dan mahasiswa dalam memahami pembelajaran jarak jauh berbasis internet ini hanya dimiliki agar dalam pelaksanaan perjalanan dengan kondusif walaupun secara geografis memisahkan mereka dalam proses pembelajaran mengajar. Selaku pelaksanaan kegiatan program
mengadakan pelatihan tentang internet dan komunikasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan belajar jarak jauh berbasis internet dan ditanamkan sejak awal perkuliahan untuk selalu belajar mandiri. Desain pun dipilih yang bisa mengakses internet dan mencari informasi-informasi lain yang berkaitan era dengan perkuliahan ataupun lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.